waktu gue maju 2013, 2014 nggak ngasih uang transport, nggak ngasih uang pulsa, kagak ngasih yang namanya amplop sama sekali. Bener nih ya? Iya, kenapa? Bener ya? Yuk bisa tanya gitu loh. Nah, itu nggak ada sama sekali istilahnya serangan fajar kayak gitu. Tapi tetap gue ngeluarin duit banyak. Partai Gerindra secara terbuka menyatakan kita mendukung terbuka, Betul. ya kan? Tapi ya ini gue secara pribadi saat ini gue bilang ini dengan sistem terbuka liberal kebablasan. Serangan fajar amplop itu lu menerima yang namanya uang suap. Oke, gue mah nggak basa-basi secara lu dikasih duit buat lu bisa Suara. terserah lu masuknya di partai mana, yang penting lu vokal. Ya. Yang penting lu memperjuangkan isu perempuan, pro perempuan. Lu nggak ada gunanya buat kita kalau misalkan lu jadi, tapi lu malah Cuma bukannya manis. ngebantu, hanya cuma manis-manis duduk di sana doang gitu loh. Nah Kak, gue pengen masuk ke tema selanjutnya nih Kak ya. Oke, siap. Soal dinamika politisi perempuan nih Kak. Nah, lu sendiri ngeliat maksudnya berapa tahun sih Kak? Total dari 2014, 13 ya? Politik Aktif. praktisnya. Politik praktisnya aktif. Iya, jadi DPR RI 2014 14 ya? 10 tahunan lah ya? Enggak lah, soalnya kan 2014 2019. Oh iya. Aku udah nggak anggota lagi kan. Ya gitu. Bagaimana Kak ngeliat Tapi kalau misalkan istilahnya aktifnya ya udah dari 2008 sih. 2008. Nah, itu lu ngeliat sendiri gimana sih Kak? Bagaimana dinamika politisi perempuan di Indonesia itu? Maksudnya gini ya, nggak banyak sih, ada beberapa affirmative action ya, dan juga beberapa misalnya tamu yang gue undang itu selalu membuka kepada perempuan dan anak muda gitu. Cuman apakah ini hanya nyala omong kosong, hanya jualan misalnya gitu, atau kayak emang sebenarnya seperti apa gitu Kak? Kalau soal realitanya, Ini gue kayaknya kalau nanya jadi bukan di Gerindra, jadi aktivis perempuan. Oh enggak. Ini Gerindra ya Kak? Ya, tapi gue istilahnya gini lah, gue tuh walaupun gue aktivis, gue juga realis. Yes. Dalam arti seringkali gitu ya, orang kan ngomong, ya pokoknya idealnya adalah melakukan ini. Oh ya di partai kami melakukan ini. Kalau gue emang sebenarnya realisnya dalam arti gini, gue nggak bakal basa-basi gitu loh. Di semua partai, untung pastinya akan menyatakan, oh kita terbuka untuk semua perempuan. Ya iya. Iya pasti. Karena kalau misalkan lu nggak ada tokoh perempuan, lu bakal kesulitan secara ya lu harus 30% daftar caleg untuk lu bisa lolos verifikasi aja lu harus 30%. itu harus 30% gitu loh. Jadi ya iya lu pasti buka lah gitu loh. Cuman realitanya satu, mencari perempuan yang mau untuk masuk ke politik, apalagi politik praktis, beda antara politik istilahnya oh gue jadi kader dengan oh gue mau maju masuk ke dalam politik praktis. Itu sangat berbeda gitu loh. Itu masih susah. Realitanya masih susah. Oke. Karena apa kalau kita bicara tentang masuk ke politik praktis, ya ada hal-hal yang harus kita siapkan. Money. Ya salah satunya money gitu loh, ya kan? Nah, kalau bicara tentang money di sini di mana realitanya di Indonesia masih ada 3 tantangan terbesar untuk perempuan masuk ke dalam dunia politik. Sistemnya itu sendiri, ya kan? Istilahnya ya 30% pencalegan tapi nggak ada jaminan kursinya itu dipertahankan untuk perempuan. Ya sama aja bohong kadang-kadang gitu. Yang kedua adalah budayanya. Budaya yang dimana memang yang berlaku di Indonesia budaya patriarkal. Nah kalau budaya patriarkal itu bukan berarti semua cowoknya itu nggak baik ya. Tapi kalau misalkan untuk maju ke politik, minta izin dulu dong, ya kan? Itu realita, bukan hal yang negatif atau positif. Itu just realitanya. Minta izin dulu dari biasanya yang dituakan adalah seorang laki-laki. Mau itu ayah lo, mau itu suami lo, mau itu paman lo, tapi minta izin. Terus bukan hanya minta izin ya juga tentunya kalau misalkan budaya kita yang patriarkal seringkali yang dianggap sebagai pencari nafkah adalah laki-laki. Perempuan hanya menerima terus dia ngatur duit di rumah. Ini budayanya ya. Budaya. Berarti itu menyambung ke yang ketiga, yaitu ekonomi. Karena tadi dibilang untuk masuk ke politik
ya mau nggak mau lo harus punya duitnya. Betul. Istilahnya gitu ya. Ya, ini kita nggak ngomong tentang money politik loh guys. Yeah, Kita yeah. ngomongnya simple. Lu mau maju, gini aja. Gue waktu gue maju 2013, 2014, nggak ngasih uang transport, nggak ngasih uang pulsa, kagak ngasih yang namanya amplop sama sekali. Bener nih ya? Iya, kenapa? Bener ya? Yuk bisa tanya gitu loh. Nah, itu nggak ada sama sekali istilahnya serangan fajar kayak gitu. Tapi tetap gue ngeluarin duit banyak. Iyalah. Lu tinggal cek aja itu istilahnya di KPU gitu. Yang gue keluarin tetap banyak. Kenapa? Bayangin ketemu dengan 200-300 warga. Konsumsi. 2-3 kali sehari selama 4 bulan. Iya. Break cuma 1 hari dalam seminggu. Itu udah pasti harus ada makanan, minuman. Minimal, tinggal dikali aja, minimal dikali 15.000. Kalau misalkan makanan yang banyak kan ya pasti bisa sampai 50.000. Tergantung lu majunya di kota atau di desa. Gue pernah dua-duanya. Yang pertama lu kota ya, Kak? Gue pertama enggak dong. Gue jadinya di Jateng. Jateng ya, Jateng. Ya, Jateng 4, Sragen Karanganyar Wonogiri. Yang kedua di Jakarta ya? Kedua baru Jakarta. Nah, jadi ini yang kalau kita bicara tentang kebutuhan ekonomi itu tadi, bayangkan kalau misalkan dia tidak didukung untuk bekerja dan punya income sendiri. Otomatis dia mau maju, dia minta tolong dukungan dari suami atau paman atau ayah kan, gitu. Nah, ini yang realitanya seperti itu, gitu. Dan kalau misalkan kita ngelihat kembali lagi tadi berkaitan dengan partai. Partai punya kepentingan, bro, untuk ada banyak perempuan yang mampu dan bisa maju. Kalau nemuin tokoh perempuan yang dia udah punya duitnya, dia punya popularitas, pasti semuanya minta untuk dia bergabung ke partai masing-masing. Itu pasti no problem. Yang jadi isu adalah yaitu tadi, gitu loh. Kita untuk mencari yang punya intelektualitas, punya kemampuan finansial, terus punya kapasitas secara istilahnya politik dia ngerti. Tapi maksudnya di Gerindra sendiri gimana tuh, Kak? Apa kondisinya gitu? Melihat para caleg-caleg perempuan ini apakah emang ada support yang lebih gitu ya? Jadi kebetulan juga selain dari itu semua, gue sekarang tahun ini ketua presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Lintas partai. Jadi kita memang lagi minta kita lagi minta ke semua partai, terutama partai-partai yang lolos verifikasi, untuk pada saat pemilu 2024 ini ada dukungan dan real dukungan logistik juga harus dikasih karena ya itu tadi realitanya adalah 3 hal yang tadi itu. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang punya kapasitas ya kalau bisa juga dia ditempatkan di nomor urut 1 atau 2. Kalau bisa nomor urut 1. Tapi ya ini juga banyak yang mikir ini DPR semua yang ada di sana tuh seksis gitu ya. Aku mau nantang, aku bilang enggak. Mereka kebanyakan yang saya kenal, ini saya mau istilahnya menampis isu atau enggak, kita mau untuk mematahkan mitos. Okay. Mitos selama ini orang mikir bahwa DPR seksis. Itu enggak dari yang aku lihat. Kenapa? Di partai politik dan maupun juga mereka pembuat kebijakan di DPR itu nggak mikir soal lu perempuan atau lu laki-laki, ya mereka mikirin ya namanya juga incumbent. Kalau misalkan dikasih pilihan maju nomor urut 1 atau nomor urut 2, 99%-nya pasti akan bilang gue mau nomor urut 1. Bukan soal dianya mendukung perempuan atau laki-laki, ya dia mau mempertahankan kursinya. Kalau misalkan kebetulan, dia nggak maju lagi, orang yang akan dia anggap sebagai yang melanjutkan dia, mau itu anaknya atau itu keponakannya atau siapapun, itu perempuan pun juga dia dukung. So it's not true mereka seksis, tapi mereka mementingkan kepentingan pribadi. Tapi gini Kak, maksud gue gini lah, berarti apakah perempuan-perempuan di sana gitu ya, khususnya anak muda perempuan nih, masih bisa nggak bermimpi untuk jadi politisi perempuan, even dia nggak punya logistik gitu loh? Nah,
itu Apakah yang maksudnya enggak, itu not just a perempuan. Laki-laki pun Laki-laki, lu nggak punya logistik juga nggak bakal bisa. Betul. Gitu loh, ya kan? So itu yang gue sampaikan kemana-mana. Hey, kalian itu nomor satu, ini ya kepada anak-anak muda ya, yang lu jurusan FISIP nggak jurusan FISIP, pokoknya mikir mau untuk berkontribusi di dunia politik, apalagi politik praktis. Saat ini dengan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia, yaitu liberal kebablasan, oke? Jadi sistemnya liberal kebablasan. Ini liberal kebablasan menurut gue. Ini dengan sistem demokrasi yang berlaku saat, karena come on, demokrasi itu beda-beda. Kalau misalkan ada yang langsung bilang bahwa oh harus direct election, karena kalau indirect nggak sedemokratis, omong kosong. Amerika aja yang udah bertahun, udah berapa ratus tahun, mereka indirect, hello bro dan sis, gitu loh. Nggak, terus pelajari dulu gitu loh ya, jangan terus ikut-ikutan gitu ya. No, jadi ini kalau misalkan kita dengan sistem demokrasi yang berlaku saat ini, ya, lu mau masuk ke politik praktis, nggak punya logistik, dan saya sekali lagi bukan bicara tentang serangan fajar, amplop. Lu mau maju aja, ketemu sama masyarakat, mau nggak ngasih minuman makanan, nggak bayar untuk kebersihan, mau bikin program juga butuh dana, gitu loh. Jadi realitanya adalah lu perlu logistik untuk pasang baliho aja, nggak usah ada program, pasang baliho, pasang billboard, pasang spanduk, butuh dana. Kecuali kalau misalkan ada lu punya backer, ya kan, sponsor gitu. Oh, network lu banyak, mereka siap untuk mensponsori. Tapi kembali lagi, ini berarti mereka sponsor-sponsor yang ngelihatnya ini antara investasi, ya kan? Atau jadi ini. Duit gue balik atau kagak? Atau ya memang lu udah luar biasa, gue pokoknya, wah kalau gue ngedukung lu, gue dapet. Nah itu ada, ada. Tukeran. Ada, istilahnya CSR, PR gitu loh. Karena nih orang udah hebat banget ya. Gue ke situ justru dia dapetnya PR gitu. Nggak, maksudnya gini Kak, misalnya gitu. Ketika tadi misalnya nggak punya duit nih, atau logistik gitu ya. Apakah, ini kan sekarang lagi gaung nih soal sistem pemilu terbuka dan tertutup gitu ya. Nah, alasan dari partai yang mendukung tertutup itu, mendukung tertutup adalah ini untuk mencegah soal logistik ini, gimana caranya biar partai ini yang ini agak, karena kalau sekarang terbuka adalah itu tadi kakak bilang gitu, demokrasi bebas ini, apakah ada jaminan? Partai, istilahnya gini, Partai Gerindra secara terbuka menyatakan kita mendukung terbuka. Betul. Ya kan, tapi ya ini gue secara pribadi saat ini gue bilang ini dengan sistem terbuka liberal kebablasan, itu pribadi ya, pribadi. Dan karena ini pernah soalnya diangkat. Sebenarnya ini belajar juga dari guru-guru kita lah, ya, termasuk dari Mbak Titi Anggraini dari Perludem, dan yakin banyak dari mereka menyatakan bahwa di Indonesia nih yang dibutuhkan adalah sistem hybrid. Sistem hybrid. Hybrid. Banyak negara lain tuh hybrid loh mereka. Maksudnya jadi nggak semuanya direct, nggak semuanya indirect. Kita misalnya bisa memadukan, misalnya di level ini indirect, di level ini direct misalnya. Nah kembali lagi kalau misalkan ini kan gara-gara udah ke situ tadi pertanyaannya. Iya, pertanyaannya apakah sistem pemilu yang sekarang itu tidak mendukung gitu loh, untuk orang-orang yang tidak punya, jadi khususnya perempuan gitu. Kenapa saya mulai ngomong tentang tadi ya, tentang sistem itu, karena the point adalah sistem manapun itu ada pro dan kontranya. Tinggal mana yang lebih tepat. Jadi mungkin beberapa tahun yang lalu dengan sistem tertutup itu benar-benar wah masyarakat tuh ya pokoknya antara lu suka sama partainya atau enggak. Enggak ada ruang untuk individu. Nah, tapi gue menyampaikan gitu seringkali, ya kalau lu pikir lu nyoblos orangnya, somehow tuh orang bakal mewakili suara lo walaupun dia harus berhadapan dengan suara partainya, lu mimpi. Mimpi ya? Mimpi. Ini realistis banget nih. Realistis gue, gitu loh. Gue kenapa bisa ngomong apa adanya dan gue bisa ndablek, istilahnya bahasa Jawanya gitu ya. Gue bisa ndablek bersuara melawan partai. Ya gue tahu posisi gue privileged. Yes. Gen Z. Posisi gue privileged.
99% anggota DPR nggak punya privilege itu. Gitu loh. Kecuali lo bener-bener dilihat jangan sampai nih orang keluar. Ya kan ada ya maksudnya yang apa dia mau ngomong apapun nggak ada sanksi, nggak ada apa ya pokoknya ya udahlah ya dia udah jadi oke, tapi itu hanya berapa persen, itu hanya berapa orang yang bisa kita hitung bahwa dia mau ngomong ngalur ngidul kayak gimana nggak bakal ada sanksi dari partai gitu. Gini Kak, gue mau nanya misalnya tadi sebagai ketua kaukus politisi perempuan gitu ya, menurut tuh yang ideal sistem pemilu terbuka atau tertutup? Aduh. Menurut lo aja gitu, simple. Iya. Gue kalau perempuan ya buat perempuan. Nggak, kalau gue secara pribadi, honestly, saat ini gue lebih ke tertutup. Tutup. Ini again ya. Ini gue jelasin dulu ya. Maksudnya kalau secara dalam ini bisa sampai besok. Jadi dikit aja, tipis aja, tipis guys. Undang-undang kita menaruh bahwa yang paling ini kenapa gue padahal 2014 gue terpilih dengan sistem terbuka nomor urut 2. Jadi bukan berarti gue anti terbuka, it's not. Tapi secara realistisnya, secara realitanya bahwa yang punya power di Indonesia adalah partai politik. Lu mau komplain, mau ngedumel tentang gitu apa namanya partai nggak ngedukung perempuan lah, yang milih masyarakat bukan partai. Lo kalau mau ngedumel berarti ngedumel sama yang milih dong. Yes, konstituen dong. Lah, yang milih bukan partai. Kalau misalkan partai, misalnya nih masyarakat ini direct kan. Masyarakat sudah memilih si Bapak A misalnya. Partai tiba-tiba demi mendukung keterwakilan perempuan, enggak, Bapak itu ke samping yang ibu perempuan. yang berarti itu kan sebenarnya that's indirect. Yes. Ya dong. Ya betul. Tinggal lo pilih aja, gitu loh. Buat lo lebih penting suara rakyat yang terwakili walaupun itu at the cost of kurangnya keterwakilan perempuan. Ini kembali lagi. Dan diversity. Ini juga terjadi nih, misalnya contoh Papua. Yang dipilih sama masyarakatnya bukan orang asli Papua. Iya. Nah, kembali lagi. Lo mau untuk ada bener-bener minority voice terwakili di sana in the name of Bhinneka Tunggal Ika atau direct election above all things. Nggak ada yang bener-bener bener, nggak ada yang bener-bener salah. This is politics gitu loh. Bahkan dari zaman Yunani di mana awal mula the father of the democracy was zamannya Yunani, karena gue pelajari itu, sorry ya, itu yang gue pelajari di university. Itu demokrasi aja dinyatakan demokrasi itu paling parah. By the fathers of sistem politik. Demokrasi yang terjadi di sana tuh aneh bin ajaib gitu loh ya. It's not direct election. It's constitutionalized. Constitution, kalau secara konstitusi ya apapun yang disepakati dalam konstitusi itu yang berlaku. Jadi sebenarnya masih banyak Dan pro kontranya ya. Sila keempat dong. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan setiap rakyat, enggak? Permusyawaratan siapa? Perwakilan. So, bukan berarti anti terbuka. Tapi apakah saat ini Indonesia siap untuk memberlakukan sistem benar-benar terbuka? Sebenarnya bukan Indonesia, parpolnya sebenarnya Kak. Apakah siap gitu? Nah, transparansi di dalam partai politik pun juga penting, ya kan? Tapi kembali lagi, kalau istilahnya Undang-Undang Dasar 1945, the power is in the party, ya kan? Dia yang bisa milih siapa yang maju. Cuman saat ini walaupun dia milih siapa yang maju, dia nggak bisa menentukan siapa yang jadi. Masyarakat yang menentukan saat ini. Good, gitu kan? Tapi apakah ini soalnya gue udah pernah maju di di pileg pernah, di pilkada pernah, di desa pernah, di kota pernah, ya kan? And unfortunately, seringkali yang berlaku saat ini, lu mau ke manapun di seluruh Indonesia, caleg-caleg pasti akan bilang, aduh, kalau masyarakatnya nggak dikasih amplop, Bu, nggak bisa. Jadi perangnya bukan perang ide ya? Sad reality, realitanya kebanyakan dipilih bukan berdasarkan dia punya intelektualitas atau bukan tidak, integritasnya segala macam. dia punya
kapasitas atau tidak, dia ngasih duit gue berapa. Jadi Sorry, politik gitu. kuantitatif. Maksudnya, come on, kita mau idealismenya seperti apa, realitanya seperti ini. Terus lu mau nyalain siapa? Nggak mungkin lu nyalain partai politik walau yang milih adalah masyarakat. Ya, soal Terus partai nggak politik mungkin dong, Kak. terus orang bilang, emang terus kita yang disalahin gitu? Lah, Partai politiknya nggak bisa dari kaderisasinya menempatkan orang-orang yang tepat di pemilihan. Dan juga misalnya partai politik juga punya fungsi untuk educate ke masyarakat. Nyarinya untuk bisa lebih dari 2 atau 3 yang berkualitas tuh gak gampang juga, bro. Oh gitu? Realitanya. Karena apa? Sekarang udah ada berapa partai? Berapa tuh? Yang lolos 12 ya? 18. 18. Lu Banyak ya? inget gak sih waktu zaman 2014 aja tuh, Wow, banyak. 12 partai, udah kita ngebukanya aja udah kayak gini. Iya, Ya kan? Itu pun juga masih dikomplain, kekecilan, kasihan lansia nggak bisa baca. Lu bayangin 18. Semangat tuh gedenya ya. Sebaliho. Ini panjang nih, ngomongin terbuka panjang banget nih, Kak. Panjang banget gitu. Tiga, udah. Kenapa sekali lagi ini kapanpun bisa berubah. Betul. Kita berdoa kiranya masyarakat Indonesia critical thinking-nya itu bisa ditingkatkan, idealismenya bisa ditingkatkan, mereka secara lebih sejahtera sehingga tidak bersandar kepada uang suapan, because that's what money politic is ya. Serangan fajar, amplop itu lu menerima yang namanya uang suap. Oke, gue mah nggak basa-basi. Secara lu dikasih duit buat lu bisa Ini suara. lu nyoblos dia. Nyoblos, iya, suara. Kalau itu bukan uang suap apaan? Sorry. Dan itu silakan Anda sendiri yang menilai apakah itu uang haram atau uang halal. Aduh, ngeri banget. Oke. Gue ngomong kayak gini loh Iya. waktu 2019 gue maju di DKI, gue ngomong kayak gitu karena ya udah konstituennya harus kayak gitu. Kalau di Jateng beda lagi. Gue ngomongnya jangan merasa berdosa. Jangan merasa berdosa. Kalau memang mau menerima ya sudah lagi. Secara again, buat mereka kadang-kadang 50.000, 100.000, that's a lot of money. Yes. Gitu loh. Lumayan. Untuk di daerah-daerah yang dimana mereka pendapatannya Jauh. kadang seminggu nggak sebanyak itu gitu loh. Jadi ya kalau gue saya udah nggak usah merasa berdosa, dosanya saya tanggung. Gue ngomong gitu bro, demi. Nah ini kembali lagi kita doakan semoga masyarakatnya Lebih educate soal politik. bukan hanya educated ya, educated itu satu hal, tapi idealismenya kalau nggak ditingkatin juga sama aja bohong. Semoga semuanya bisa lebih sejahtera sehingga mereka tidak harus bersandar kepada Itu paling penting. uang tersebut. Jadi dikasih adanya yang mohon maaf di beberapa daerah karena saking mereka well off-nya ya, saking mereka sudah sangat mampu, ketawa mereka dikasih Segini doang duit. nih gitu. Segini doang nih. Istilahnya ya elah itu duit gue makan satu makan kayak gitu. Mari kita berdoa semua rakyat Indonesia bisa mengatakan hal itu sehingga tidak berlaku lagi dan nggak ngaruh lagi dikasih berapapun gitu. Karena apa? Ya yang penting gue tahu bahwa Kualitas. pada saat hari H gue milih itu bukan buat orang itu tapi buat gue. Sadar ya. Itu yang harus kita tekanin. Pertanyaannya Kak, gini Kak, peningkatan partisipasi politik perempuan tuh meningkat Kak di parlemen ya? Iya, meningkat gitu. Nah tapi itu ada penelitian tidak salah dengan efisiensi ataupun kualitas. Masih dirayakan kualitas perempuan. Nah jadi kalau misalkan kita bicara tentang keterwakilan perempuan ini ya, jadi di satu sisi memang tadi yang lo sampaikan benar, partai politik tuh punya tanggung jawab untuk kaderisasi, untuk menyaring, untuk identifikasi, itu ada. Tapi kan sekali lagi gue bilang terlalu banyak yang mungkin kapasitas punya, kemauan untuk maju nggak punya. Oke, kemauan ya? Kemauan, itu juga penting lah. Kalau misalkan dia punya kapasitas tapi dianya nggak mau ya susah. Yang ketiga ya baru itu tadi, kalau misalkan dianya punya kapasitas, dianya mungkin mau, tapi secara logistik dianya kurang, gitu kan agak berat juga gitu. Nah, jadi dalam hal ini, kalau yang gue ngeliat, ini kan sebenarnya udah bagus, ada peningkatan jumlah perempuan yang ada di DPR. Parlemen. Terutama DPR RI, beda dengan DPRD ya, setiap DPRD provinsi berbeda ya sama kabupaten kota. Tapi realitanya, ini pun juga kita akui, bahwa kalau misalkan ada perempuan jadi, tapi belum tentu dia punya kapasitas atau kapabilitas, belum tentu dia ngerti soal politik, apalagi isu perempuan. Ini yang jadi susah banget gitu loh. Yang adanya malah kita istilahnya
waduh, ya apa gunanya mereka ada di situ kalau misalkan mereka tidak mewakili suaranya perempuan. Malah kadang-kadang mereka against dengan isu-isu perempuan. Ada beberapa lah, gue pernah difitnah sama Yeah. Alek perempuan juga gitu loh ya, stance-nya berbeda gitu. Jadi Stance-nya berbeda. itu bukan hal yang negatif juga, hanya akan jauh lebih bermanfaat dan membantu kita kalau memang Alek-alek perempuan yang ada menyuarakan suara perempuan, siap untuk ya istilahnya mewakili perempuan gitu loh di sana gitu. Itu yang menurut aku yang ya istilahnya jadi ada pro dan kontra lah. Ini pun juga jujur gue sampaikan, gue tuh salah satu yang sebenarnya lebih mementingkan kualitas dibanding kuantitas. Kalau misalkan dari 575 cuman ada 50 aja. Tapi vokal semua ya? Tapi vokal semua. Itu seru. Vokal semua dianggap penting Ya. oleh setiap partainya. Karena ya omong kosong juga kalau 550-nya cuman ada di Ya, cuma jadi satu partai. pemanis. Enggak, cuman ada Oh, di cuma satu partai. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya? Karena keputusannya itu harus lintas partai ya? Keputusannya harus lintas partai. Yes. Jadi ini yang gue sampaikan kepada terserah lu masuknya di partai mana, yang penting lu vokal. Ya. Yang penting lu memperjuangkan isu perempuan, pro perempuan. Lu nggak ada gunanya buat kita kalau misalkan lu jadi, tapi lu malah Cuma bukannya manis. ngebantu, hanya cuma manis-manis duduk di sana doang gitu loh. Ya kan? Nah, jadi ini gitu loh yang gue sampaikan bahwa kualitas tuh penting juga, dan ini yang mulai kita juga bener-bener tekankan. Makanya kita bersyukur juga ada banyak organisasi yang sangat concern untuk meningkatkan kualitas. Tapi kembali lagi, kualitas itu bukan berarti istilahnya lu jadi aktivis, lu jadi pakar politik. Enggak, yang kita maksud kualitas itu ya satu, punya idealisme, yang kedua memahami bidangnya sendiri. Isunya. Jadi kalau misalkan dia di pertanian, ya dia harus ngerti isu pertanian, pro untuk petani dan terutama petani perempuan. Yes. Kalau dia di keuangan, ya dia harus ngerti banget. Saya jangan duduk di situ melongo, gue nggak ngerti gitu kan. Ini bank apa, aturannya harus gimana, tax insentif kayak gimana, harus ngerti bidangnya, tapi juga pro untuk kebijakan yang pro perempuan. Pertanyaan terakhir, gimana Gerindra deh? Gue ngomongin Gerindra deh. Oke. Gerindra mau pilpres gimana Kak? Prabowo jadi Kak capres? Ya kalau soal capres sih kata aku, kita pasti kita sampaikan jadi. Ya kan? Terus? Karena toh juga kita sudah Deklarasi ya? Deklarasi pun juga istilahnya bukan deklarasi nasional yang gimana, tapi kita secara internal Gerindranya sudah, koalisinya sudah. Sama PKB? Cuman deklarasi nasional yang lintas partai belum, karena pasti nunggu untuk cawapresnya. Oke. Nah ini yang kita pun Seru. juga menunggu bro. Menunggu. Kapan tuh Kak kira-kira bisa? Nggak tahu lah, lu Belum ada tahu info ya? sendiri. Gue udah sering bilang H-1 jam aja juga bisa berubah. Oh gitu ya? Ya kan? Ya, dan itu kan semuanya betul-betul waktu Rapimnas itu dan waktu kita tanda tangan koalisi sama PKB kan kita menyampaikan bahwa yang berhak untuk menentukan adalah Pak Prabowo dan Pak Muhaimin sendiri. Jadi ya sampai sekarang kita pun juga in the dark, masih menunggu. Oke, sebenarnya gue pengen tanya, cuman udah. Kalau gitu lo harus ngundang gue balik lagi. Oke, balik lagi ya. Kan mau nggak diundang lagi nih? Masih oke kok. Oke, oh iya terakhir Kak, gimana 2024? Apa agendanya 2024 buat Kakak sendiri ini? Buat jujur kalau sekarang ini pokoknya masih fokus untuk mempersiapkan teman-teman yang lain juga untuk maju, karena balik lagi muter-muter sama Tidar ya? Sendirian tuh nggak enak, ya kan? Ya ini kebetulan kemarin tuh udah beberapa musda, ini juga kedepannya kita ada musda di Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dengan semua pemekaran yang terjadi gitu kan. Jadi kita masih ada banyak PR, itu jadi fokus dulu untuk sekarang. Jadi belum tahu nyalek atau soal pilkada? nyalek ya sampai sejauh ini sih masih terdaftar sebagai bacalek di Gerindra.
Cuman kenapa aku nggak yang ya gue nggak yang istilahnya harus bener-bener atau gue yang menyampaikan bahwa itu jadi atau enggak, karena ya kembali lagi apapun bisa terjadi. Dan setelah 2 kali gue maju pileg, Apa maunya langsung jadi menteri kayaknya, Kak? amin gitu ya. Tapi kalau jadi menteri susah diajak ke dialek nanti. Ya udah lu yang ikut sama gue Asia. Ya udah, oke, thank you banget buat Kak Sarah. Ya yang penting udah. pokoknya yang terbaik untuk Indonesia gitu aja. Siap, thank you.